Sahabat YKB, senang dapat kembali menyapa saudara lewat acara Wasiat Kekal berupa firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Anita Meiti Malonda dari Gereja Masehi Injili Indonesia, Gemindo Nasaret Jakarta Utara, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 2 April 2026, ditulis oleh Pendeta Yoce Handri Karu dari GKI Kebonjati Bandung dengan judul Kasih yang Membungkuk, yang dilandaskan pada Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, lalu ayat 31b sampai 35. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 13 ayat 14. Sahabat, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu yang begitu besar selalu menjadi bagian hidup kami. Pada saat ini kami membutuhkan tuntunan Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bukakanlah hati kami sehingga kami boleh terbuka untuk disapa, ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan, dan kami boleh mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yohanes 13 ayatnya yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sahabat, ukuran terbesar dari kasih bukanlah seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa besar kesediaan kita merendahkan diri untuk melayani. Kesediaan untuk melayani dengan kerendahan hati sangat berkenan di mata Tuhan. Bagi Tuhan, ukuran kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh posisi, kedudukan atau jabatannya di masyarakat, melainkan oleh kesediaannya untuk melayani sesama dengan kerendahan hati. Kesediaan untuk melayani sangat ditekankan Yesus kepada para murid-Nya. Dalam peristiwa pembasuhan kaki, Yesus mengajar para murid-Nya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus bersedia saling merendahkan diri dan melayani. Pembasuhan kaki dilakukan Yesus untuk memberi teladan kepada para murid tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertindak terhadap sesama. Kesediaan mereka untuk saling melayani menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Sahabat, dunia mengajarkan bahwa kebesaran diukur dari seberapa banyak kita dilayani. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati terwujud dari seberapa besar kerinduan kita untuk melayaninya dengan kerendahan hati melalui sesama yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Maukah kita mengikuti teladan Yesus? Mari melayani dengan hati yang tulus, karena di dalam kasih dan pelayanan kita menunjukkan identitas sejati kita sebagai murid Kristus. Mari kita belajar membungkuk, karena disitulah letak kebesaran sejati. Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh berkenan menolong kami, memberi kami waktu dan kesempatan untuk merenungkan kembali firman Tuhan sebagai peta, pandu, penuntun perjalanan hidup kami, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami, yang telah menolong kami, menegur kami, supaya kami hidup di dalam kehendak Tuhan.
Tolonglah kami Tuhan untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan yang kami jalani, dalam kehidupan yang kami lalui bersama orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk bersikap rendah hati di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan panggil kami untuk melayani dan bersaksi. Biarlah kerendahan hati boleh menjadi identitas kami sebagai orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini kami yang bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus teladan hidup kami. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan like serta bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.